Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, masih semangat? Selamat siang Bu. Semangat siang Bu. Semangat. Udah siang, udah mulai lapar ya? Nanti habis pelajaran ini kita ke kantin, ya? Siap Ditraktir Bu. ditraktir sama Bu Septi. Boleh. Saya lontong ya Bu. Iya, boleh pilih di kantin, ya. Tapi sebelum ke kantin kita pelajaran dulu ya, dihabiskan jamnya ini, ya. Oke, sebelum mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Ya, ketua kelasnya Mas Riswandi bisa memimpin doa untuk teman-teman. Bisa Bu. Iya, mohon dipimpin teman-temannya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Baik Bu, doanya sudah selesai. Iya, terima kasih Mas Riswandi. Iya, sebelumnya Ibu mau absen dulu. Di sini ada yang tidak masuk? Masuk semua? Hadir semua Bu. Masuk semua. Mas Yusuf mana ini, Mas Yusuf? Sering keluar kelas ini. Masuk lagi, keluar kelas. Iya. Ada Ibu, hadir Ibu. Oh ya. Hadir, Ibu. Jangan keluar-keluar kelas ya, Mas. Iya Bu. Sinyal kurang baik Ibu. Oh, sinyalnya kurang baik. Ya, diperbaiki. Oke. Untuk sebelum memasuki materi pembelajaran pada siang kali ini, Ibu mau bertanya pada kalian. Pernahkah kalian memiliki pertanyaan misalkan mengenai suatu objek? Atau kalian pernah datang ke suatu tempat, itu apa ya objek tersebut? Misalkan kalau saya ke lain daerah, itu makanan apa ya? Seperti itu. Pernahkah kalian terbesit pertanyaan seperti itu? Pernah Bu. Pernah. Apa saja yang terbesit biasanya? Pernah nggak? Misalkan kalau saya apa toh makanan khas Gunung Kidul itu apa? Oh, nasi tiwul. Apa toh nasi tiwul itu? Seperti itu. Kalau kalian apa biasanya objeknya? Kalau misalkan Saya datang ke Bu, daerah lain. Iya, Mbak Kurnia. saya pernah ke Palembang Bu. Di Iya. sana saya cari empek-empek yang paling enak Bu. Mungkin Oh makanan iya. khas Palembang empek ya Bu ya. Iya. Pernah terbesit apa itu empek-empek seperti itu? Iya, di sini ada tukang lewat yang empek-empek gitu. Suka saya panggil, tapi ternyata lebih enak aslinya. Oh Lebih iya. enak aslinya di sana ya Bu, ketimbang kita Oh panggil abang-abang. iya. Biasanya kan empek-empek itu apa ya? Bahannya dari apa ya? Rasanya seperti apa ya? Kan seperti itu. Terbesit pertanyaan seperti itu. Iya. Kalau begitu kita lanjut. Nah, di sini kita akan mempelajari yang namanya teks laporan hasil observasi, di mana kita akan mengamati suatu objek. Tapi tujuannya bukan mengamati objek itu saja. Oke, ini Ibu tampilkan. Bentar, ini kok nggak bisa ditampilkan ya? Sudah? Sudah ada belum? belum muncul Bu. Oh, belum muncul. Bentar, mungkin sinyalnya ini.
Di tempat siara itu sudah azan. Riswandi, Bu. Sengaja itu Bu, Rizwandinya Bu, sengaja Bu. Suruh istirahat ya. Istirahat ya Bu. Bentar ya. Nah, bismillah. Sudah tampil belum? Sudah, Bu. Sudah. Di sini kita akan mempelajari yang namanya menelaah dan menyajikan rangkuman teks LHO. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita membuat kelompok terlebih dahulu ya. Kalian yang menentukan kelompoknya apa Ibu yang menentukan? Ibu saja yang tentukan, Bu. Iya, Ibu saja ya, daripada nanti rame rebut kelompok. Oke. Mbak Tika sama Mas Rizwandi, Mbak Prilly sama Mbak Rumida. Kelompok satunya Mbak Tika sama Mas Rizwandi, kelompok duanya Mbak Prilly sama Mbak Rumida. Kelompok tiganya Mbak Mar sama Mbak Nur. Kelompok empatnya Mbak Tri Eka sama Mbak Sasmi. Kelompok limanya Mbak Tri Eka sama Mas Yusuf ya. Semuanya ya, udah terbagi dalam kelompok. Ingat kelompoknya, jangan bertukar. Kalau sudah, nah Ibu kan semalam sudah membagikan LKPD. Sekarang LKPD-nya dibuka. Sudah dibuka LKPD-nya. Jangan-jangan belum dibuka ya, yang Ibu kirim semalam. Sudah Ibu. Sudah belum? Sudah, Oh sudah. Oke, kalau sudah kita lihat di PowerPoint dulu, di PPT dulu. Nah, kita akan mempelajari mengenai telaah struktur kebahasaan dan isi teks LHO. Yang kedua, menyajikan rangkumannya. IPK-nya menelaah struktur, ada kebahasaan, dan ada isi. Jadi ada 3 ya, menelaah teks LHO. Yang kedua yaitu menyajikan. Sedangkan tujuan pembelajaran kita yaitu gimana kita itu nanti bisa menentukan struktur teks LHO itu seperti apa, kebahasaannya seperti apa, isinya apa saja, dan selanjutnya yaitu menyajikan rangkuman. Langkah-langkahnya, langkah-langkah dalam pembelajaran pada materi ini yaitu yang pertama yaitu membaca teks prosedur dulu. Kalau kita tidak membaca teksnya, kita tidak akan tahu ya. Jadi yang pertama yaitu membacanya, yang kedua baru menelaahnya, yang ketiga menyajikan. Nah, strukturnya apa saja diingat, bisa kalian catat. Tapi ini di bahan ajar sudah Ibu bagikan. Bisa kalian ingat, strukturnya ada 3. Yang pertama ada pernyataan umum atau definisi umum. Terus yang kedua ada deskripsi bagian, yang ketiga ada simpulan. Hanya ada 3, ingat ada 3, pernyataan umum, deskripsi bagian, sama simpulan. Terus selanjutnya, ciri kebacaannya apa? 1, biasanya menggunakan istilah-istilah ilmiah, misalnya bahasa Latin atau bahasa Inggris. Di dalam teks itu biasanya dicetak miring, jadi sudah terlihat kalau menggunakan istilah bahasa ilmiah. Yang kedua, menggunakan ungkapan definisi, misalnya adalah, merupakan, didefinisikan, dan sebagainya. Yang ketiga, menggunakan klasifikasi atau pembagian, antara lain yakni, yaitu,
diklasifikasikan sebagai dan selanjutnya. Yang keempat, nah ini lebih mudah lagi ciri-cirinya. Biasanya menggunakan imbuhan asing. Misalnya diakhiri dengan is, isasi, anti, in, dan sebagainya. Misalkan ada nasionalisme, ada komputerisasi, dan lain sebagainya. Yang kelima, menggunakan kata penghubung atau konjungsi yang sering disebut dengan konjungsi. Sebenarnya kata penghubung itu banyak sekali macamnya, tapi di sini kita tidak membahas, kita hanya belum membahasnya, besok di materi yang lain. Di sini kata konjungsinya misalnya dan, atau, selain itu, bahkan, dan sebagainya. Yang keenam yaitu terakhir menggunakan bahasa baku atau ejaan yang disempurnakan. Nah, perbedaan dengan teks narasi dengan teks LHO yang paling jelas itu di bahasanya. Kalau LHO itu biasanya bahasanya baku. Kalau narasi bahasanya tidak baku, seperti itu. Isinya apa? Isi dari teks LHO yaitu berupa fakta yang ada data-datanya yang sudah jelas. Bukan opini, bukan pendapat, tetapi memaparkan informasi berupa fakta, tidak hoax. Kalau zaman sekarang itu namanya hoax, berarti itu bukan teks LHO. Kalau yang hoax itu, teks LHO itu biasanya berupa fakta yang sudah ada datanya, akurat, jadi keabsahannya. Langkah-langkah menyusun yaitu membaca, yang kedua menentukan pokok-pokok isi, yang ketiga menggabungkan kalimat, yang keempat baca kembali. Oke, kita buka LKPD kegiatan yang pertama atau materi yang pertama. Sudah dibuka LKPD-nya? Sudah belum? Sudah, Bu. Halo? Apakah terdengar suara Ibu? Tapi, Bu. Oh, putus-putus. Ya, Bu, dilanjut. Sekarang sudah terdengar jelas? Sinyal saya. Sepertinya sinyal saya nih, Bu. Yang lain bagaimana? Coba tes. Yuk. Mbak Nurutami, halo? Jelas, Ibu. Jelas. Mbak Saya Sasmi? jelas. Mbak Sasmi? Hilang-hilang tapi Bu kadang. Oh iya. Maaf ya, masalahnya itu ini di pegunungan, jadi sinyalnya apa ya? Beli Bu, beli Tidak sinyal Bu. ajak. Hilang timbul ya, Bu, sinyalnya. Besok pasang power sendiri ya. Yang Iya, tinggi. iya, Iya, Bu. Oke. LKPD-nya sudah dibuka? Sudah. Yang lain mana suaranya? Sudah, Bu. LKPD-nya sudah dibuka Sudah. belum? Oke. Sudah, Bu. Kalau LKPD-nya sudah dibuka, yang pertama, yuk kita baca dulu teks prosedurnya. Nah, tulisannya saya teks prosedurnya. Oke, teks prosedurnya judulnya apa ini? Anggrek Oh, bulan. Bu, itu teks LHO, Anggrek Bu. bulan. Bu, itu teks LHO Ya. kan, Bu? Mengenai judulnya mengenai anggrek bulan. Anggrek bulan. Kenapa di sini bisa pilih anggrek bulan? Karena di sini bisa suka dengan Anggrek. punya anggrek, walaupun tidak punya banyak seperti itu. Oke. Petunjuknya yang kedua yaitu kalian disuruh untuk apa ini? Identifikasi ya, Bu. Identifikasi struktur dan kebahasaan. Iya. Juga isinya ya, Bu. Iya, ada 3. Strukturnya, kebahasaan, dan isinya. Iya, tadi kan sudah dijelaskan strukturnya apa saja, kebahasaannya itu apa, dan isinya itu apa. Nah, kita masukkan nih dari teks
LHO yang berjudul Anggrek Bulan ini kita masukkan ke dalam lembar jawab kita. Nah, ini tadi kan strukturnya ada 3, pernyataan umum, deskripsi bagian, dan simpulan. Kalian masukkan nih paragrafnya, mana yang termasuk ke dalam pernyataan umum, mana yang termasuk pada deskripsi bagian, dan mana yang termasuk pada simpulan. Oh, yang kedua, kaidah kebahasaannya biasanya ada istilah. Ini ada istilahnya tidak. Tapi kalau istilah itu berupa apa? Bahasa ilmiah ya. Nanti taruh tulis Bahasa ilmiah atau bahasa Inggris, Bu? bisa. Biasanya diambil dari bahasa Inggris atau bahasa Latin. Bahasa Latin, ya. Kalimat definisinya apa? Kalimat perinciannya apa? Biasanya ada. Kata bakunya apa? Kita masukkan dalam LKPD di sini. Yang kedua yaitu struktur kebahasaan. Nah, uraiannya mana, kalimatnya mana, ciri bagiannya apa, dan sebagainya. Yang terakhir menyimpulkan. Itu yang pertama. Ada yang sudah mengerjakan? Nggak ada proses ya Bu ya? Belum, Bu. Bentar lagi, Bu. Iya, tidak ada proses ya Bu ya? Ya, sekarang bisa mulai dikerjakan. Iya, Bu. Ini terputus-putus ya. Sudah dikerjakan? Hai, ada yang sudah selesai? Udah Bu. Rumah sudah? Lanjut Yang Ibu. sudah? Jelas. Lanjut. Kalau sudah, yuk, pusat nih, coba jawab, dimasukkan. Ya Bu. Ya, Nomor pusat satu. nih, boleh. Ya, Nomor 1, identifikasi struktur dan kebahasaan teks laporan hasil observasi. Strukturnya 1, pernyataan umum, yaitu hasil identifikasinya anggrek bulan atau anggrek bulan adalah tanaman indah masuk dalam salah satu suku tumbuhan berbunga terbanyak yang juga ditetapkan sebagai puspa pesona Indonesia yang berasal dari genus Phalaenopsis. Susah nyebutnya ini Bu. ya, Kemudian deskripsi bahan, deskripsi bagian. deskripsi Ya Bu, bagian. deskripsi bagian. Anggrek bulan merupakan jenis anggrek yang mempunyai ciri khas kelopak bunga yang lebar. Kemudian, anggrek bulan banyak dimanfaatkan untuk tanaman hias karena keindahannya. Yang ketiga, Ya. simpulan. Cara budidaya Simpulannya, anggrek termasuk mudah, hanya dengan menyetek atau penyebaran biji. Media yang digunakan dapat berupa arang kayu, serabut kelapa atau potongan batang pohon, genting, atau batu bata. ya. Ada yang lain mau Kaidah menanggapi kebahasaannya. jawabannya? Oh ya, dari istilah. Atau ada dari kelompok lain yang bisa menambahkan? Mungkin kelompok lain bisa menambahkan? Saya Bu. Iya, Mbak Mar, bisa ditambahin. Kaidah kebahasaan Bu. Iya, kaidah bahasaannya. Yang istilah yang pertama istilah Bu. Ada Iya. Phalaenopsis ambilis. Yang kedua genus Phalaenopsis. Yang ketiga Bu, anggrek
Daceai. Kemudian yang terakhir Bu, epifit. Epifit Bu. Epifit. Iya. Iya. Kalimat definisinya? Kalimat definisi Bu adalah kalimat perincian kata seperti kata berupa. Iya. Yang kata Bu ada cara, ada budidaya, ada arang, dan lainnya Bu. Itu saja Bu. Iya. Iya, bagus. Selanjutnya, Mbak Utami dari uraian struktur kebahasaannya. Ayo Mbak Nur, kelompoknya Mbak Nur Utami. Iya, sebentar ya, Bu. Ini, Bu. Iya, Lagi nyari-nyari, Bu. nyari jawaban. Nyari ya singkat kalimat yang tepat gitu, Bu. Iya. Iya. Ayo Sebentar uraian ya. struktur Iya. kaidah kebahasaan. Struktur kebahasaannya ya, Bu. Iya. Struktur dalam teks laporan hasil observasi ada 3 bagian. Tadi sudah itu ya, Bu ya? Belum, Bu? Uraiannya, ini uraiannya. Oh, kalimatnya gitu ya, Bu ya? Iya, ciri bagiannya. Ciri bagiannya iya. apa? Oh, iya. Misalkan pernyataan umum, ciri bagiannya apa? Seperti itu. Uraiannya yang mana? Pernyataan umum itu ada di teks Paragraf kalimatnya. keberapa? Kalimat aja ya, Bu. Oh di iya, kalimat aja. kalimatnya. Pernyataan umum itu ada di kalimat anggrek bulan atau Phalaenopsis ambilis adalah tanaman indah masuk dalam salah satu suku tumbuhan berbunga terbanyak yang juga ditetapkan sebagai puspa pesona Indonesia yang berasal dari genus Phalaenopsis. Kemudian untuk deskripsi bagiannya, anggrek bulan merupakan jenis anggrek Orchidaceae yang mempunyai ciri khas kelopak bunga yang lebar. Sampai dengan kalimatnya itu ada 2 paragraf ya, Bu, kami ambil. Itu sampai dengan anggrek bulan salah satunya yang dapat hidup atau tumbuh hanya dengan digantungkan, sehingga tidak banyak membutuhkan ruangan. Itu untuk deskripsi bagiannya ya, Ibu. Iya. Kemudian yang terakhir itu bagian simpulan ya, Bu ya. Simpulannya. Ya, kelompok kami menentukan itu ada di kalimat cara budidaya anggrek bulan termasuk mudah, hanya dengan menyetek atau penyebaran biji. Media yang digunakan dapat berupa arang kayu, serabut kelapa, atau potongan batang pohon, atau genting, atau batu bata. Demikian Ibu, itu hasil dari kelompok kami. Mohon maaf kalau keliru, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih Mbak Nurutami. Oke, dari jawaban teman-teman kalian, adakah yang ingin menanggapi yang lain? Atau jawabannya sudah sama semuanya? Mbak Kurniasih? Jawabannya? Sama Ibu, mirip-mirip. Sama. Oh, iya, mirip. tugas saya. Oh iya. Tugas Mbak saya. Rumida? Sama, Bu. Sama juga. Oh iya. Jangan-jangan kalian kerja kelompok ya? Enggak. Tadi kan berkelompok, Bu. Iya kan tadi berkelompok, Bu. Enggak, Ya Bu. kelompoknya Kan disuruh Mbak kelompok Prilly. A. Iya, kelompoknya Mbak Prilly. Kan sama dengan Mbak Rumi dah. Sama. Oh iya. Satu kelompok Mbak kita, Rumida Bu. satu kelompok Satu sama Mbak kelompok. Prilly ya? Iya. Iya, jawabannya jadi satu sama. kelompok. Ini adalah kegiatan materi yang pertama. Sekarang materi yang kedua yaitu tadi apa? Menyimpulkan apa tadi? Menyimpulkan struktur dan kebahasaan. Menyimpulkan Salah ya, Bu. rangkuman teks LHO.
hanya merangkum di sini kita. Oh, merangkum ya. Merangkum. Nah, caranya seperti apa? Yang tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama, membaca terlebih dahulu. Yang kedua, mencari pokok-pokok atau gagasan utama tiap paragraf. Kalau sudah ada pokok-pokoknya tiap paragraf, baru kita gabungkan. Menggunakan apa tadi? Kata konjungsi. Nah, di sini ada teks yang berjudul komodo. Kalau tadi bunga, sekarang hewan. Komodo. Oke, di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 5 paragraf. Silahkan kalian rangkum. Nah, ingat merangkumnya tadi, langkah-langkah dalam merangkum tadi. Ayo, apa saja langkah-langkah dalam merangkum tadi? Membaca, menentukan pokok-pokok gagasan utama. Setelah itu baru merangkainya menjadi satu. Iya. Ayo, silahkan dikerjakan. Apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, silahkan dikerjakan. Kok sepi nih? Udah pada lapar ya? Lagi kerja, Bu. Sedang mengerjakan, Bu. Oh, sedang mengerjakan. Konsentrasi, Bu. Kan berdiskusi. Boleh kalian berdiskusi. Ya, Bu, ini yang teman satu kelompoknya kemana? Ke air dulu, Bu, ini. Siapa teman kelompoknya? Rizwandi, Bu. Nggak ada. Jadi saya kebingungan ini. Tadi izin sholat kayaknya 3. Oh, izin sholat tadi, Bu. Oh, iya, sholat dulu kayaknya. Ya udah, dikerjakan sendiri enggak apa-apa. Berusaha, pasti bisa. Iya, Bu, ini berusaha dulu, Bu. Siap, Bu, laksanakan. Bagi yang sudah selesai, boleh dipresentasikan hasil simpulannya. Yang duluan dapat nilai plus loh. Ayo, siapa? Yo, Mbak Rumida. Saya, Bu. Ayo. Udah, Bu, saya, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Mau dapat Nanti bintang kalau ya? duluan dapat nilai tambahan ya, Bu, ya? Oh iya, dapat nilai tambahan. Oke, itu Bu simpulannya atau dari bacaan teks komodo, dia memiliki struktur yang lengkap. Ada pernyataan umum, ada deskripsi bagian, dan simpulan. Nah, kalau kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks tersebut, diantaranya ada kalimat definisi, menggunakan kata istilah, menggunakan kalimat perincian, dan kata baku. Terus Ibu, kalau bacaannya sendiri itu Ibu, komodo merupakan hewan melata besar di Indonesia. Pernah diukur tinggi serta beratnya yaitu beratnya mencapai 166 kg dan panjangnya mencapai 3 meter. Tetapi umumnya panjang dan berat binatang komodo ini hanya sekitar 2,5 meter dengan berat 91 kilo. Komodo memiliki jenis kulit yang bersisik, warnanya abu-abu. Bentuk moncongnya lancip, bagian tangkai lengannya itu kuat dan memiliki ekor yang berotot. Komodo juga bisa memangsa binatang melata lainnya seperti jenis binatang mamalia yang berukuran besar. Tapi sayangnya binatang ini hampir punah karena diburu oleh pemburu binatang yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, habitatnya juga udah rusak, Bu. Itu, Bu, paparan saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Rumida. Dapat nilai plus ini karena maju duluan. Iya. Pernah melihat langsung hewan komodonya Mbak Rumida?
Kalau Belum. langsung nggak bisa seperti TV, Bu. Oh iya. Oke. Kalau dibayangkan dengan berat yang 166 kilo, tinggi 3 meter, itu berarti besar juga ya. Padahal itu hewan melata. Tapi termasuk komodo itu termasuk hewan yang besar. Saya rasa komodo itu mirip-mirip dengan buaya, hanya mungkin lebih besar lagi. Selanjutnya, siapa lagi anak-anak yang mau menyimpulkan? Atau sama? Pasti ada yang beda. Ayo. Ayo. Ada lagi? Ada lagi tidak? Cukup, Bagian Bu. ini. Iya. Mbak Sama Afif. Bu, sama kayak punya Rumidah Bu. Oh sama. Hampir sama. Ya, itulah apa yang disampaikan oleh Mbak Rumida itu simpulannya sudah cukup bagus, sudah cukup baik, yaitu menerangkan di mana fakta-fakta informasi yang berupa fakta. Dan di situ juga ada datanya ya Mbak Rumida. Iya, jadi simpulannya itu sudah bagus yang apa yang disampaikan oleh Mbak Rumida. Oke. Dari materi ini yang menelaah teks LHO dengan menyajikan rangkuman, adakah yang ingin ditanyakan? Ada tidak yang ingin ditanyakan? Halo anak-anak, ada tidak? Sudah Bu, cukup. Sudah Bu. Sudah jelas? Jelas Bu. Jelas. Kalau sudah jelas, coba Ibu tunjuk Mbak Prilly. Coba rangkum materi kita kali ini. Apa? Ayo. Materi kita ini mengenai apa? Ayo Mbak Prilly. Mengenai penjelasan tentang teks laporan hasil observasi, Bu, mulai dari strukturnya, kemudian apa saja yang ada di bacaan, seperti itu. Ya, sudah. Sudah. Yang lain ada tidak? Mengasih tanggapan. Memberi simpulan dari pembelajaran pada siang ini. Kalau sudah, Ibu tegaskan kembali bahwa pada materi kita ini, kali ini, yaitu mengenai teks HO. Apa yang dipelajari? Yaitu menelaah yang pertama yaitu strukturnya, terus kebahasaannya, yang ketiga isinya. Selain itu, kita juga menyajikan rangkuman teks LHO. Bagaimana cara menyajikannya? Yaitu tadi, cara merangkumnya, mencari informasi berupa fakta, yang sudah ada datanya. Kan jadi lebih mudah. Sudah ada datanya, berarti itu sudah jelas, berarti itu merupakan kalimat atau informasi berupa fakta. Sudah cukup jelas untuk materi kita pada siang ini. Sudah jelas belum? Jelas Ibu. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah jelas, kalian pegang HP tidak saat ini? Pegang, Bu. Pegang Bu. Pegang HP. Semuanya pegang HP ya. Iya Bu. Saya Ya. kirim di sini Ibu akan mengirim link evaluasi pengetahuan dan keterampilan. Ibu kirim ya. Nah, sudah sampai di HP kalian? Sudah Bu. Sudah, Bu, Sudah ada sampai. Bu. Sudah sampai? Kalau sudah sampai, mohon kalian buka. Tidak ada waktu 5 menit untuk mengerjakan. Ya.
Coba kita buka. Bisa tidak? Tekan linknya. Ya, Bu. Masih ngerjakan, Bu. Mulai kuis ya. Tapi sebelum mulai kuis ke mode siswa. Ke mode siswa. Di sini ada mode siswa. Sudah? Sudah belum? Bentar, Bu. Lagi muter, Bu. Iya, muter. Semoga sinyalnya bersahabat ini. Terus langsung masuk ke gamenya ya, Bu? Ya, ke mode siswa. Ke mode siswa nih. Sudah. Di atas. Sudah ke mode siswa. Sudah Iya, mode terus siswa. pilih yang klasik. Terus masuk ke sebuah game gitu, Bu? Iya, tapi sebelum masuk ke sebuah game, di situ kan meminta memasukkan kode. Email. Nah, kodenya ini 6098888. Mari kita masukkan 609, 8-nya 3 kali. Sudah? Sudah Nggak bisa belum? punya saya, Bu. Ya. Sinyal kali. Iya, Ada yang mungkin, bisa Bu. masuk? Coba. Belum, Bu. Belum. Kita di sini Kodenya. akan melakukan evaluasi. Coba Ibu lihat. Nanti hasilnya langsung muncul. Jadi Ibu tidak perlu untuk mengoreksi. 888. Iya. Kodenya 609 itu ya, Bu? Iya, 6098888. Ya, sudah bisa saya, Bu. Mulai ya, Bu? Iya. Oke, dimulai. Oh, tulis nama dulu, Bu. Iya, nama kalian. Terus mulai. Mulai. Nah, di sini baru ada 2 siswa. Yang lain Ayo teman-teman, seru. ayo. Diisi. Punya saya nggak muncul, Bu, soalnya. Mulai. Tekan tombol mulai. Udah, Bu, tadi. Yang lain Nggak bisa, Bu. yang lain tidak ikut membuka linknya ya. Tidak terkonek Punya ini, saya Bu. muncul, Bu, soalnya, Bu. Oh, tidak terkoneksi. Oh iya. Saya, Bu. Soalnya nggak muncul, Bu. Kosong. Coba dulu aja yang bisa. Coba dilanjut merekam. Iya, soalnya nggak muncul, Bu. Jaringannya kali. Mungkin, Bu. Ini Tapi ini sebenarnya evaluasi ini kuis iya, ini iya. Ntar, Bu. Ini
udah ada. Kuis ini bisa kalian gunakan, yang penting ininya sama. Kalian cari sinyal yang bagus, terus kalian boleh menggunakannya, boleh mengisi. Bu Rumida, Mbak Ruda, masuk, bisa dijawab. Yo, Adanya apa, Bu? 6 0 Bentar, Bu, susah, Bu. 609 berapa, Bu? 8 3 kali. Salah. Oh, nggak bisa ini ya, Bu. 6 609 oh 8 6 0 ya 9 8-nya 3 kali. Wah, Mbak Nur nilainya bagus, di atas. Udah Ayo naik. Mbak Rumida, ayo Mbak Rumida. Belum, Pak. Udah. Nilai tertinggi masih dipegang oleh Mbak Nur Tani. Ayo Mbak Rumida, tinggal jawab pertanyaannya. Yang belah tuh dia bisa menjawab. Iya Mbak Tika, oke, masuk Mbak Tika. Tinggal pencet aja jawabannya. Iya Mbak Tri Eka, iya udah mau menyalip Mbak Nur Tani nih. Sudah saya, Ayo Bu. Mbak Lili, Selesai. sudah selesai. Banyak yang saya, Bu. salah guys. Ya, Tidak itu, ada Bu. apa. Nggak konsentrasi. Ayo, Salah 3. wah Mbak Tri Eka. Iya, nomor satunya Mbak Tri Eka. Ayo Mbak Tri Eka. Disusul siapa lagi? Mbak Tri Eka.
prestasi, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, di sini ada peringkatnya. Siapa yang menjawab paling benar? Nah, seperti ini. Oh, ternyata Mbak Tri Eka. Yang kedua, Mbak Sati. Yang ketiga, Mbak Rumida. Yang keempat, Mbak Nur. Yang kelima, Mbak Prilly. Yang keenam, oh Mbak Nur ada 2. Oh, yang ini tidak menjawab. Saya tadi 2 kali, Nah, Bu. di Mungkin sini sinyal saya, Bu. Iya. Ini kan ada soal nomor 1 sampai 10, di mana soal yang benar dan soal yang salah sudah ada. Nah, nanti di sini ada unduh hasilnya. Kita tinggal unduh. Jadi itu tidak capek-capek untuk mencari apa ya, atau menilai seperti itu, karena di sini sudah ada nilainya seperti itu. Oke. Pembelajaran kali ini Ibu kira sudah cukup ya. Kalian sudah menyelesaikan evaluasinya. Oke. Karena ini udah azan zuhur, waktunya istirahat. Ada yang ingin ditanyakan lagi tidak? Ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai materi ini? Tidak ada ya. Oke. Untuk minggu depan, setelah mempelajari teks LHO, minggu depan kita akan mempelajari teks apa? Ada yang tahu tidak? Setelah LHO kita mempelajari apa? Ada yang tahu? Belum tahu, Bu. Belum tahu, Bu. Oke. Membuat ya, Bu. Iya. Akan mempelajari mengenai teks narasi. Jadi persiapkan ya, kalian baca di rumah mengenai apa itu teks narasi. Oke. Kalau sudah tidak ada yang dipertanyakan, kita tutup pada pertemuan pembelajaran pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Dari Ibu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.